Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua anak-anak? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Mengingat hari ini kita mau mulai belajar, sebaiknya sebelum kita mulai belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Siap semuanya? Ya. Siapa anak-anak yang mau memimpin doa? Ya. Erwandi ya? Ya. Silahkan Erwandi untuk bisa memimpin doa, maju ke depan ya. Teman-teman kita berdoa dengan doa. Terima kasih saya ucapkan untuk Irwandi ya sudah memimpin doa. Nah, untuk kegiatan hari ini anak-anak semuanya, kita sebagai bangsa Indonesia harus menanamkan rasa nasionalisme Indonesia ya. Nah, dengan cara apa? Sebelum kita mulai belajar menanamkan rasa nasionalisme, yaitu bisa dengan cara salah satunya menyanyikan lagu nasional ya. Semuanya siap ya menyanyikan lagu nasional Indonesia? Ya. Baik, hari ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya semuanya? Ya. Baik, silakan Mbak Tina. Mic-nya sudah nyala. Ya. Mari anak-anak berdiri. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, tuh dua Indonesia tanah airku, tanah rumah di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Hiduplah Indonesia. Silakan duduk kembali. Hanza, Aziza, Citra, Rafinda, siap, fokus dengarkan apa yang saya ucapkan. 1, 3, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3,
4, 5. Nah, saya tadi menyaksikan anak semuanya, masih ada yang belum fokus. 1, Melinda, kenapa belum fokus? Siap belajar hari ini? Ya, alhamdulillah. Nah, tujuan pembelajaran dengan tema peluang usaha itu yang pertama adalah siswa mampu membaca peluang usaha, ya, peluang usaha di lingkungan sekitar. Di sini siswa mampu membaca peluang usaha di lingkungan sekitar ini, itu sekitar itu maksudnya apa? Bisa di lingkungan kita, sekolah ya, bisa di lingkungan sekolah. Maksudnya itu ya di sini. Kalau nanti kalian sudah di luar, ya berarti ya lingkungan di luar sana. Makanya di sini saya tulis lingkungan sekitar. Ya, kalau kalian sudah lulus sekolah, berarti lingkungan sekitarmu itu ya di masyarakat itu kamu supaya bisa membaca peluang usahanya. Oh, kalau saya tinggal di sini, peluang usaha apa sih yang ada di sini gitu ya. Nah, ini yang pertama. Kedua, siswa mampu menentukan jenis usaha berdasarkan dari pengamatan kalian ya yang ada di lingkungan itu. Nah, dari kedua tujuan pembelajaran ini, nanti ketika kalian melakukan penerapannya bisa dengan cara salah satunya sewaktu-waktu kita nanti kegiatan belajar jalan-jalan di luar. Terus kebetulan di sana juga ada sekolah SD, Pak. Ada SD. Nah, berarti kira-kira kalau di lingkungan anak SD itu usahanya yang cocok apa? Nah, ini maksud saya ya. Nanti tujuan pembelajaran kita itu membaca peluang usaha dengan cara apa? Saya mengajak kalian jalan-jalan ya. Jalan-jalan mungkin bisa ke lingkungan sekitar sini atau mungkin bisa jalan-jalan ke pasar ya. Setelah kalian melihat usaha, melihat lingkungan itu, pasti kalian nanti akan mampu untuk menentukan, oh jenis usaha ini saja yang akan saya lakukan. Dari kedua tujuan pembelajaran ini, bisa ya anak-anak untuk memahami? Bisa. Alhamdulillah bisa. Baik, untuk selanjutnya, nah di sini untuk kegiatan belajar hari ini yang harus kita lakukan yaitu dengan cara memecahkan sebuah masalah. Caranya bagaimana untuk memecahkan masalah? Dengan cara berdiskusi, membuat kelompok. Nah, nanti kelompok itu yang kalian bentuk ya, itu silahkan mendiskusikan gambar yang sudah saya siapkan. Nah, gambarnya sudah saya siapkan di sini. Gambarnya sudah ada, tinggal nanti gambar ini dimusyawarahkan bersama teman-temannya ya. Nanti setelah dimusyawarahkan, hasil musyawarah kalian bisa dipresentasikan di depan sini. Setelah presentasi, nanti saya akan merefleksi. Refleksi itu untuk menguatkan pengetahuan. Nah, pengetahuan kalian tentang sebuah peluang usaha. Setelah itu nanti kalian bisa untuk melakukan tanya jawab kepada temanmu atau mungkin saya yang menanyakan hasil diskusi kalian ya. Siapa yang pernah menjumpai kegiatan wirausaha? Semua belum pernah lihat. Nah, kalau kalian amati ya, makanya di sini saya sebelum kegiatan belajar itu saya ajak kalian untuk memecahkan keadaan lingkungan sekitar itu, maksudnya seperti itu ya. Nah, di sini peluang usaha itu adalah apa gitu, maksudnya saya itu ya, apa sih peluang usaha itu? Ini teman kamu Yogi mau mencoba menjawab peluang usaha. Peluang usaha adalah momen atau waktu yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang guna meraup keuntungan. Nah, berikan tepuk tangan untuk Yogi. Nah, itu contoh ya. Contoh peluang usaha itu maksudnya adalah seorang yang bisa mengambil kesempatan untuk menjadi
Keuntungan. Jadi apa? Keuntungan. Keuntungan. Sukanya kalian paling hobi itu apa kalau keadaan sekarang? Main HP. Main HP. handphone. Iya. Nah, ini bisa jadi sebuah peluang usaha. Kenapa? Kalau kalian menggunakan handphone, ya bisa memanfaatkan handphone itu bisa jadi peluang usaha. Contohnya kalau manfaatkan handphone jadi peluang usaha apa? Berjualan online. Berjualan online. Jualan online bisa. Selain jualan online, konten kreator boleh. Bisa dipahami dari sini peluang usaha? Bisa. Alhamdulillah kalau sudah bisa ya. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk lembar kerjanya ya. Lembar kerja kalian sudah saya siapkan di sini. Ini lembar kerja kalian sudah saya siapkan. Tinggal nanti untuk dipecahkan bersama teman-temannya. Sebelum kita mulai di pembelajaran, saya akan mengadakan asesmen awal saja. Kan tadi sudah saya sampaikan ya pelajarannya terkait dengan peluang usaha karena sudah paham. Nah, di sini saya akan menanyakan kepada kalian. Coba ya, karena tadi sudah saya buka di awal, saya yakin kalian sudah fokus berarti bisa untuk menjawab. Nah, coba anak-anak perhatikan di lingkungan sekitar ya. Lingkungan sekitar boleh di lingkungan sini, boleh di lingkungan rumah, boleh di lingkungan manapun. Menurut hasil pengamatan kalian, usaha yang dapat Anda lakukan ya, usaha yang dapat Anda lakukan di lingkungan kalian itu apa? Usaha yang saya dapat di lingkungan sekitar saya yaitu membuka peluang usaha yaitu rental PS. Membuka usaha Rental PS. rental. Nah, kenapa buka usaha rental? Karena banyak ada anak kecil, Pak. Oh, betul ya anak-anak. Tepuk tangan. Karena rumah saya tidak jauh dari pasar, saya akan membuka usaha menjual bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat. Nah, itu juga boleh tepuk tangan untuk Ulan ya. Nah, kalau kebutuhan di lingkungan pasar nggak mungkin dikasih usaha rental ya. Siapa yang akan menggunakan? Nggak ada. Kalau lingkungan pasar berarti ya kebutuhan pokok ya, bisa beras, bisa mie, bisa minyak dan sebagainya. Nah, di sini ada suatu keadaan di mana keadaan ini yang akan menjadikan seseorang itu mampu untuk melakukan kewirausahaan. Contohnya seperti apa keadaan ini? Saya lihatkan keadaan ini. Bisa salah satunya dari keadaan ekonomi yang kurang, ya. Seseorang yang memiliki ekonomi kurang, dia akan melakukan tindakan bagaimana untuk memenuhi kebutuhannya supaya terpenuhi. Maka keadaan inilah yang menjadikan seseorang akan melakukan kewirausahaan. Pengen dilihat orang siapa? Apa itu? Pengen apa, Yang pengen dilihat orang, contohnya apa? Salah satunya bisa bermain medsos. Tidak asing ya medsos buat kalian. Nah, di medsos kalian bisa bisa IG, bisa TikTok. Semua itu adalah hobi, betul ya, hobi. Nah, hobi itu bisa menjadikan seseorang mampu. Salah satu hobi, misalnya yang suka make upan, yang perempuan, dia mungkin ngevlog make up, diupload di TikTok dan sebagainya, hingga banyak followernya, kemudian bisa dapat penghasilan. Terus kemudian konten kalian bagus-bagus, kalian akan dibutuhkan teman kamu atau tetangga kamu yang punya usaha untuk
membuat konten kreator. Nah, berarti yang ketiga apa dari keadaan ini? Hobi. Seseorang melakukan kegiatan kewirausahaan itu karena faktor keadaan. Keadaan sendiri itu karena nah, yang kedua Kebutuhan. uang. Bisa pakai ini. Peluang apa? Usaha. Ternyata peluang usaha itu bisa terjadi karena apa? Kita cari lagi, coba kita sama-sama untuk memecahkan masalah. Ya, ini kan sebuah masalah. Peluang usaha ini bisa terjadi karena apa? Ayo silahkan yang jawab. Ada yang kedua nih, Rafinda ya. Rafinda. Nah, ini Rafinda mau jawab. Peluang usaha juga membutuhkan skill. Membutuhkan skill. Bisa ya, skill. Contoh dari skill, ayo anak-anak yang bisa memberikan contoh skill, contohnya seperti apa? Ica. Memasak. Skill memasak. Seorang yang bisa memasak atau istilahnya itu memiliki cara mengolah makanan supaya rasanya enak. Itu termasuk skill ya. Nah, peluang usaha ini itu terjadi karena yang pertama adanya faktor uang. Yang kedua karena ada faktor skill. Nah, yang ketiga Dwi Satria, ayo bisa jawab. Jangka panjang atau pendek? Gimana? Bisa jangka panjang atau pendek? Betul, investasi. Di sini saya ada gambar. Di sini ada gambar. Nah, karena proyektornya rusak, sementara pakai laptop saja. Saya besarkan ya gambarnya. Silahkan pada gambar 1 kalian amati. Gambar 1 diamati. Ini gambar apa? Kemacetan, ya. Seseorang yang mampu membaca peluang usaha karena melihat keadaan macet itu bisa kalau mampu membaca peluang. Kira-kira yang bisa menjadi peluang dari keadaan ini itu apa? Nanti tolong didiskusikan bersama teman kelompok. Wilayah gambar ini kalau kalian amati, ini bisa menjadi sebuah Tempat wisata. peluang usaha. Nah, silahkan nanti didiskusikan bersama teman kelompoknya. Ini gambar yang ketiga. Gambar persawahan. Sawah. Nah, persawahan ini itu juga sama dengan keadaan yang lain, bisa menjadi sebuah peluang usaha. Gambar yang terakhir. Kira-kira ada yang sudah tahu gambar apakah ini? Tambang minyak secara oh Fadli, yes. Ayo Fadli. Dipakai mic-nya. Ayo silakan gambar yang keempat. Gambar yang keempat menunjukkan pertambangan minyak secara tradisional. Tradisional, betul. Beri tepuk tangan. Silahkan anak-anak membuat kelompok. Nah, ini karena ada 20 anak. Ada 20 anak, saya bagi 4 kelompok. Berarti satu kelompok berapa? 5. Silahkan bentuklah kelompok, kursinya melingkar, kursinya 5. Anak. Ya, laki-lakinya 1. Sudah, ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, ini kelompok 2.
Kemudian yang ini kelompok 3. 1, 2, 3. Ini kelompok 4. Anak-anak semuanya. Di sini ada 2 lembar kerja. Yang lembar kerja ini adalah lembar umpan balik dari pelajaran ini ya. Nanti ini diisi di akhir. Lembar yang ini yang ada stempelnya sekolah, ini adalah lembar hasil diskusi ya. Hasil diskusi kalian bisa ditulis di kertas ini. Kemudian nanti hasil diskusi bisa disampaikan, dipresentasikan di depan ya. Bisa dipahami? Bisa. Ini lembar kerjanya ini 3 ya. Kenapa? 3 nggak apa-apa. Nanti siapa tahu butuh ada kelirunya ya. Nah ini kurang 1 bentar. Anak-anak, mohon perhatiannya sebentar. Gambar itu nanti ditulis di atas ya. Nanti ditulis nama kelompoknya, kelompok berapa. Nah, pertama kelompok 1 ya, ditulis di atas sendiri kelompok 1. Setelah itu baru anggotanya kelompok 1 siapa. Kemudian yang bawahnya temanya apa? Menganalisis peluang usaha. Apa gambarnya tadi itu ditulis menganalisis peluang usaha persawahan, pertambangan tradisional, wilayah, dan yang satunya tadi apa itu ya. Nah, bisa dipahami dari tugas ini? Bisa. Kalau bisa dipahami, silahkan dikerjakan ya. Dimusyawarahkan gambar itu jadi peluang apa saja. Terus kalau perlu, misalnya ya saya kasih contoh. Suatu tempat yang jadi wisata itu boleh digambar juga. Dikasih gambar jadi tempat yang menghasilkan uang apa sih contohnya? Ya entah itu Gojek atau Grab atau apa ya digambar, nggak apa-apa. Makanya saya kasih lembar 3 lembar ya. Silakan lembar itu digunakan untuk menganalisis dari gambar itu. Silakan ya dimulai. Satunya orang Semeru, satunya orang Tugas. Nah, untuk kelompok yang keempat, ini ya tadi pertambangan minyak tradisional. Gambar ini bisa jadi peluang usaha, ya, bisa jadi peluang usaha itu kalian amati dipakai untuk apa saja yang bisa menghasilkan peluang usaha. Saya kasih contoh, ini dijadikan area wisata besar, sehingga orang-orang akan belajar mata pelajaran IPS atau ekonomi dengan mengunjungi. Ini salah satunya itu ya. Nah, silakan cari lagi analisis gambar ini ya. Ini sudah selesai ya untuk diskusinya. Habis diskusi akan ada presentasi di depan masing-masing kelompok. Kita lihat contoh peluang usaha dari persawahan. 1.
bisa digunakan untuk lahan pertanian. 2. Bisa digunakan untuk tempat mencari hewan yang bisa dijual. Dari persawahan bisa menghasilkan padi yang menjadi beras untuk makanan pokok di Indonesia. Yang kedua, persawahan juga bisa digunakan untuk jasa pertanian. Contoh, jasa penyewaan mesin untuk panen di persawahan. Yang terakhir, bisa untuk penjualan obat hama pertanian yang dijual kepada orang-orang di sawah. Itu diskusi kelompok 4, peluang usaha dan pertambangan yang lainnya tradisional. Masyarakat di sekitar pertambangan dapat mendirikan tempat wisata. Orang-orang biasanya akan datang beramai-ramai hanya untuk sekedar melihat hal-hal atau benda-benda untuk yang ada di area pertambangan tersebut. Dapat membuka wisata edukasi untuk dunia pertambangan seperti tentang bagaimana mengolah minyak mentah menjadi siap untuk dipakai. Peluang usaha penginapan. Pertama, peluang usaha penginapan merupakan salah satu elemen industri pariwisata yang cukup esensial. Hal ini tentu didasari oleh kebutuhan para wisata domestik maupun mancanegara untuk bisa menikmati pengalaman menetap di suatu lokasi wisata dalam waktu yang lama. Kedua, sewa kendaraan. Penyewaan kendaraan menjadi favorit karena para wisata bisa melakukan perjalanan di daerah wisata sesuai dengan lokasi yang telah mereka rencanakan dengan mudah. 3. Pemandu wisata. Pemandu wisata tidak hanya dibutuhkan oleh wisatawan mancanegara saja. Wisatawan lokal pun perlu dikomentari dengan kehadiran pemandu yang dibutuhkan untuk bisa menceritakan tentang sejarah maupun hal unik lainnya yang ditawarkan di tempat wisata maupun budaya asli lokasi tersebut. Peluang usaha pada saat kemacetan jalan. Apa contohnya sebagai berikut. Saat terjadi kemacetan, para pengendara seringkali membutuhkan makanan dan minuman, apalagi kemacetan yang terjadi panjang dan lama. Oleh karena itu, menjual makanan, cemilan, dan minuman dapat menjadi ide bisnis atau peluang usaha yang menjanjikan. 3. Jasa informasi jalan. Seseorang juga dapat mencoba usaha berupa jasa informasi jalan yang sangat dibutuhkan saat macet. Terdapat sejumlah layanan khusus yang memantau kepadatan arus kendaraan di ruas-ruas jalan utama. Yang saya tanyakan untuk kelompok 1, menurut kalian kelompok 1, apa yang bisa kalian kembangkan dari penjual makanan dan minuman ini? Mungkin bisa dijelaskan dari jawaban kalian menjual makanan dan minuman. Untuk kelompok yang lain disiapkan juga ya yang dari hasil diskusi itu yang akan saya tanyakan. Silakan kelompok 1 untuk bisa berdiri ya untuk menjawabnya. Menjual secara berkeliling karena para pengendara berdiam di kendaraannya supaya tidak kesulitan mencari penjual makanan dan minuman. Kelompok 2, mengembangkan dari pemandu wisata supaya pemandu wisata itu semakin banyak digunakan ya. Mengembangkan pemandu wisata supaya banyak digunakan oleh para wisatawan, yaitu yang dikembangkan. Bagaimana cara kalian mengembangkan pemandu wisata? Pemanduan wisata dapat mengembangkan diri dengan cara menguasai pengetahuan lokal, mengembangkan keterampilan komunikasi, dan mengikuti pelatihan dan sertifikasi. Sebelum saya akhiri, umpan balik ini tolong nanti diisi, karena apa hasil belajar kalian itu dituangkan di sini sebagai rasa umpan balik. Oh, jadi saya belajar hari ini belajar apa yang saya dapat itu bisa disesuaikan di sini ya. Nah, di sini pertanyaannya nanti bisa dibaca ya. Sebelum acara pembelajaran ini ditutup, silahkan anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dikumpulkan untuk lembar umpan balik ya. Dikumpulkan lembar umpan baliknya. Sudah semuanya dikumpulkan ya. Lembar umpan baliknya dikumpulkan.